Ketemu lagi. Kali ini kembali lagi dengan video barang-barang berfaedah versi 3. Nah, seperti yang sudah-sudah ya, ini ada beberapa barang yang aku anggap sangat bermanfaat ya, walaupun harganya sangat murah. Langsung kita mulai ya. Yang pertama ini, seperti teman-teman bisa lihat di video room tourku, ini adalah Kalista Otaru. Ini sebenarnya satu set terdiri dari 14 biji ya, atau 14 toples. Nah, seperti ini aku hanya tampilkan sebagian. Kalista Otaru ini satu set terdiri dari 14 toples ya. Ukurannya berbagai macam. Nah, nanti aku tampilkan di sini ya. Nah, ini aku pergunakan selama ini untuk tempat penyimpanan apapun. Tapi kalau di dapur, aku gunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan masakan. Nah, memang untuk kualitas dia tidak sekelas Tupperware dan sejenisnya ya. Harganya pun relatif murah. Bayangkan satu set aja dulu aku belinya sekitar 50 ribuan ya. Untuk 50 ribu mendapatkan 14 pieces. Nah, termasuk murah kan? Ini untuk tutupnya memang dia tidak terlalu rapat, jadi tidak disarankan untuk barang yang mudah melempem ya. Tapi kalau aku sekedar menyimpan jamur atau seperti makaroni dan sebagainya, ini masih bisa ya. Jadi aku suka aja karena semua jadi serba rapih. Untuk warnanya, nah ini aku ambil yang jenis mauve ya. Jadi ini agak buram tapi warnanya gelap ya. Ada yang warna-warni, lalu ada yang bening. Jadi macam-macam, teman-teman pilih sesuai selera saja. Ini untuk harga murah, sangat bermanfaat ya untuk menyimpan bahan-bahan kering. Lalu berikutnya ini adalah saringan stainless steel. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu lama ya tentang barang ini. Kalau teman-teman butuh saringan, ada baiknya selalu punya model yang seperti ini ya. Karena dari semua saringan yang ada, yang paling berguna menurut aku adalah saringan jenis ini. Karena apa? Ini untuk menyaring mie bisa, untuk menghaluskan kentang juga bisa. Jadi teman-teman kalau sesudah merebus kentang bisa letakkan kentang di sini lalu ditekan-tekan. Pastikan rebusnya sampai matang ya. Jadi mudah nanti keluar dari sisi satunya. Seperti ini aku beli beberapa ukuran. Fungsinya memang macam-macam. Biasanya kalau yang kecil aku pakai untuk menyaring teh dan sebagainya ya. Kalau ukuran lebih besar, jelas fungsinya beda-beda. Kalau aku biasanya pakai yang besar ini untuk merebus sayuran juga. Jadi seandainya teman-teman mau bikin pecel atau gado-gado, biasanya kan merebus sayuran macam-macam dalam jumlah yang tidak sedikit ya, bukan 1-2 macam. Untuk merebusnya, kalau direbus satu-satu kan memakan waktu. Biasanya sesudah aku meletakkan sayuran yang pertama di dalam wajan, nah aku tumpangi lagi seperti ini, lalu aku sertakan sayuran berikutnya. Jadi sekali merebus, kita bisa merebus 2 macam sayur sekaligus. Tapi fungsi yang terpenting dari saringan halus ini adalah untuk menyaring minyak ya. Jadi kalau minyak biasanya sudah kita pakai lalu kotor, ada remahan breadcrumbs dan sebagainya, kita bisa saring dengan mudah menggunakan saringan ini. Nah, tidak ada saringan lain yang bisa berfungsi dengan bagus seperti saringan ini ya untuk menyaring kotoran seperti breadcrumbs. Nah, untuk menyaring bahan-bahan halus pun dia juga bisa. Jadi untuk seperti mengayak tepung dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan. Sudah banyak kan fungsinya yang aku sebutkan? Itu belum semuanya loh. Kalau untuk meniriskan gorengan seperti pisang goreng dan sebagainya, memang dia tidak sebagus saringan laba-laba ya, yang bentuknya seperti spiral itu, karena ini ada lubangnya terlalu halus, dia bisa menahan minyak. Tapi ini bisa kok digunakan. Jadi kalau mamanya menyaring, kita goyang aja sedikit supaya minyaknya cepat turun. Jadi dibanding saringan yang lainnya, dia ini fungsinya lebih banyak ya, jadi lebih berguna. Teman-teman kalau butuh saringan yang multifungsi,
sebaiknya punya beberapa yang jenisnya seperti ini. Memang kualitasnya tergantung merek dan harga ya. Biasanya semakin mahal, kualitasnya juga semakin bagus. Nah, aku beli seperti ini biasanya murah meriah ya, nggak sampai 20.000 walaupun ukuran sebesar ini. Memang kualitas tidak sebagus seperti merek-merek terkenal lainnya, tapi masih bisa berfungsi dengan baik ya, jadi nggak masalah. Item berikutnya ini adalah hanger stainless. Nah, ini namanya stainless ya, tapi aku ambil yang warna hitam. Ini jadi bercat. Kalau aku dulu pernah beli yang stainless, stainlessnya mungkin karena kualitasnya nggak terlalu bagus ya, jadi mudah berkarat. Memang untuk barang murah meriah kita nggak bisa berharap banyak ya, tapi dilihat dari fungsinya ini sangat bermanfaat ya. Ini bisa dipasang di bagian pintu, lemari, atau apapun ya yang bisa digantungkan gantungannya ini. Jadi kita nggak perlu menggunakan paku ataupun baut dan sebagainya. Untuk penggunaannya cukup seperti ini. Anggap aja yang orange ini pintu lemari ya. Kita tinggal cantolkan seperti ini. Nah, untuk ketebalan dan tipisnya pintu ini bisa disesuaikan ya, karena ini masih ada kelebihan, bisa untuk pintu yang lebih tebal. Nah, seperti ini, lalu kita bisa gantung apapun yang mau kita gantung ya. Jadi anggap saja ini sudah di dalam lemari, kita bisa gantungkan apapun seperti ini, jadi lebih rapih. Nah, seperti ini hasilnya. Item berikutnya ini adalah baskom talenan. Nah, seperti namanya ya, ini bisa digunakan sebagai talenan, juga bisa digunakan sebagai baskom. Jadi sesudah kita pakai untuk memotong-motong, kita bisa gunakan sebagai baskom juga. Seperti ini, kita tinggal tarik ke atas. Nah, seperti ini. Untuk bahannya sendiri, bagian yang putih ini adalah bahan plastik ya. Rasanya sih lumayan bagus. Lalu untuk bagian abu-abu ini adalah silikon. Nah, kemungkinan ini yang nggak tahan lama adalah bagian silikonnya ya. Tapi dengan harga kisaran 20 ribuan, untuk barang ini lumayan murah ya. Jadi ini bisa untuk rekomen teman-teman ya, kalau butuh talenan sekaligus untuk tempat menaruh sesuatu, ini bisa digunakan. Ini aku gunakan untuk tempat buah malahan. Jadi untuk talenan bisa, untuk baskom pun bisa. Untuk tingginya bisa disesuaikan ya, mau tinggi seperti tadi atau separuhnya, atau kalau teman-teman sudah selesai menggunakan bisa dilipat kembali seperti ini. Menyimpannya sangat mudah ya. Bentuknya juga cakep ya, kekinian. Untuk harga 20-an ini lumayan bagus ya barangnya. Untuk barang berikutnya ini adalah wadah bumbu kristal. Nah, namanya aja kristal ya, tapi tidak terbuat dari kaca, ini terbuat dari bahan akrilik. Nah, seperti ini. Tersedia sendoknya di dalamnya, jadi kita bisa meletakkan seperti ini ya, ada lubangnya untuk sendoknya. Tapi kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa. Aku nggak anjurin untuk bahan-bahan yang mudah rusak jika terkena udara ya, karena ini ada lubangnya. Tapi untuk penyimpanan seperti bumbu-bumbu yang nggak mudah rusak, ini bagus sekali ya, terlihat mewah. Untuk harganya kisaran 30–50 ribu ya, kalau lebih dari itu termasuk mahal. Seperti ini, yang patut diwaspadai itu bagian belakangnya. Nah, ini kadang kan ada yang namanya seperti tusukannya, itu mudah lepas ya, jadi hati-hati untuk bagian yang itu. Tapi selebihnya ini terlihat bagus dan mewah. Buat teman-teman yang sudah lihat video room tourku, di sana ada ya wadah ini aku gunakan untuk menyimpan kopi, lalu teh dan juga gula. Nah, seperti ini bisa teman-teman gunakan jika teman-teman di dapur itu mau bikin seperti coffee corner. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk wadah-wadah kemasan teh dan kopi ya. Nah, terlihat cantik kan? Untuk bumbu-bumbu juga bisa. Seperti ini.
Untuk item berikutnya, ini adalah alas aluminium. Nah, nggak seperti aluminium foil yang mudah rusak ya, atau mudah sobek. Ini tidak mudah sobek. Ini dibaliknya ada seperti semacam busa ya. Ini bisa kita gunakan untuk alas apapun di dapur, jadi lebih mudah untuk membersihkan. Nah, ini bagian halusnya ini, bagian aluminium foilnya. Ini bisa kita lap dengan mudah ya, jika terkena noda seperti minyak dan sebagainya. Untuk ukurannya, ini dijual dalam ukuran 45 cm kali 2 meter. Jadi satu gelondong ya, atau satu gulung. Nah, kita bisa potong sesuai kebutuhan. Memotongnya juga mudah, bisa gunakan gunting biasa. Nah, aku tunjukin ya hasilnya yang aku lapisi menggunakan alas aluminium foil ini. Nah, berikutnya ini adalah termometer makanan ya. Ini kalau kita seandainya memanggang ayam, nah memanggang ayam ini kita harus teliti ya, karena kita tidak boleh sampai memanggangnya itu kurang matang bagian dalamnya. Karena unggas itu harus matang ya, tidak boleh setengah matang. Nah, itu ada suhu tertentu untuk unggas disebut matang ya. Jadi kita bisa pakai termometer seperti ini. Nah, ini kita tusukkan ke bagian ayam sampai dalam saat dipanggang ya, tapi kita tidak boleh meninggalkan termometer ini di dalam oven ya. Ini hanya tahan sampai suhu 70 derajat Celcius saja. Jadi cuma sekedar dipegang, ditusukkan, lalu kita bisa ukur. Nah, ini ada tombol on off-nya. Memang ini murah ya, jadi kita nggak bisa berharap banyak untuk keawetannya. Tapi kalau teman-teman butuh, lalu nggak mau beli yang mahal, ini bisa jadi bahan pertimbangan. Ini bisa kita rubah untuk ukurannya, bisa untuk Celcius dan juga Fahrenheit. Nah, untuk selebihnya ini kita nggak usah pencet-pencet ya, jadi gunakan fungsinya yang dua ini aja. Ini untuk kemasannya, dikemas seperti ini ya, bentuk tabung. Jadi kemungkinan kalau seandainya dalam pengiriman rusak, mungkin yang rusak adalah tabungnya dulu. Tapi biasanya seller selalu memakai bubble wrap ya, jadi jangan khawatir. Tapi memang ada kemungkinan barang elektronik seperti ini ya, bisa kalau dibeli itu tahu-tahu nggak bisa nyala. Nah, itu bisa aja. Jadi memang resiko ya kalau barang elektronik, apalagi yang murah meriah seperti ini. Tapi kalau teman-teman butuh, ya nggak ada salahnya kalau beli ya. Kalau ada dananya, nggak ada salahnya beli yang lebih bagus atau lebih mahal. Sampai di sini video barang murah berfaedah untuk kali ini. Nantikan video-video berikutnya ya. Kalau suka videonya, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Bye.